Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiter Agustian dari kelompok 10. Saya akan membacakan materi tentang konsep pendapatan revalue. A. Karakteristik pendapatan. 1. Pengertian pendapatan. Pendapatan dapat dianggap sebagai produksi perusahaan, artinya sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Pendapatan dapat diukur dengan jumlah rupiah aktiva. Dilihat dari aspek spesifik, pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dan proses menghasilkan laba. Hasil akhir dari aliran fisik tersebut berupa barang atau jasa yang dilakukan dari suatu proses produksi. Dengan demikian, pendapatan dapat diartikan sebagai produksi perusahaan karena mendapatkan, ditimbulkan, dan melekat dalam seluruh aliran kegiatan perusahaan. Kedua yaitu pendapatan dan utang, gains. Penafsiran yang berbeda tentang pendapatan dapat dilihat dari pandangan yang berlain. Mengenai apa yang harus dimasukkan sebagai klaim pendapatan, hal ini disebabkan jumlah rupiah aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi. Namun demikian, tidak semua transaksi merujuk timbulnya pendapatan. Kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat bermasalah. B. Pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam suatu nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi yang bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan equivalent cash atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar. Imbalan yang diterima atau yang didapat diterima. Yang dimaksud nilai wajar di sini adalah suatu jumlah di mana suatu aktiva mungkin diukur atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan aksi wajar. C. Pembentukan dan realisasi pendapatan. 1. Pembentukan pendapatan earning process. Earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan secara konseptual. Pendapatan dianggap terberat bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Jadi proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. 2. Realisasi pendapatan. Konsep realisasi berbeda dengan konsep pembentukan pendapatan. Realisasi merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk memadai pengakuan pendapatan. Atas dasar konsep ini, pendapatan baru terbentuk setelah produksi selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan, baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan, diterima kas atau kesanggupan membayar dan pihak membeli merupakan proses realisasi pendapatan. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmat Lusna dengan NIM 1916040100 akan melanjutkan pembahasan tentang tentang pengakuan pendapatan. Yang D yaitu pengakuan pendapatan. Peristiwa kritis
yang dipilih menunjukkan kapan perubahan tertentu dalam aktiva dan hutang dapat diperhitungkan secara tepat sehingga dapat diakui adanya pendapatan. Yang pertama yaitu kriteria pengakuan pendapatan. Bukti objektif sangat diperlukan untuk mengakui adanya perubahan nilai aktiva atau hutang yang akan dicatat sebagai pendapatan untuk menentukan kapan perjabatan diakui. Biasanya didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Apabila kondisi tertentu mengakibatkannya dipenuhinya kriteria tersebut, maka kejadian tersebut menandai pengakuan pendapatan. Penggunaan kriteria tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya atau handal. Yang kedua yaitu saat pengakuan pendapatan. Dengan memperhatikan konsep dan kriteria pengakuan pendapatan yang telah dibahas di atas, berikut ini akan dibahas pengakuan pendapatan yang umum digunakan dalam praktik pendapatan, yaitu yang pertama, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Yang kedua, pendapatan diakui saat produk selesai. Dan yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan saat penjualan. Dan yang keempat, pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Yang terakhir yaitu pendapatan menurut IFRS. IFRS memberikan kriteria dan pengakuan pendapatan di IAS 18. Kriteria itu tergantung apakah pendapatan tersebut berhubungan dengan penjualan barang atau penyediaan jasa. Dua ciri itu berbeda karena sifat barang dan jasa berbeda secara mendasar. Yang pertama yaitu penjualan barang, yang kedua penyediaan jasa, dan yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan. Baiklah, yang terakhir yaitu dalam kasus pengakuan pendapatan. Berikut ini adalah contoh soal kasus pengakuan pendapatan PT Cahaya Gedung. PT Cahaya Gedung yang mempunyai kontrak untuk membangun sebuah klinik dengan harga Rp 1 juta dengan total perkiraan biaya dengan harga yaitu 1 miliar dengan total perkiraan harga yaitu 700 juta. Kesepakatan ini terjadi atas kontrak yang dimulai pada bulan Agustus, yaitu keterangannya yaitu biaya yang dikeluarkan pada 2018 senilai 200 juta, 2019 senilai 400 juta, dan 2020 750 juta. Perkiraan biaya 2018 300 juta, 2019 200 juta, dan 2020 tidak ada perkiraan biaya. Yang ketiga itu kemajuan tagihan pada 2018 sebesar 350 juta dan pada 2019 yaitu 400 juta dan 2020 200 juta. Kas dibayarkan yaitu 2018 sebesar 300 juta dan 2019 450 dan 2020 adalah 250. Cara perhitungan pengakuan pendapatan dalam metode presentasi penyelesaian sebagai perhitungan presentasi dalam menyelesaikan pendapatan kontrak konstruksi dapat diketahui dengan langkah sebagai berikut, yaitu keterangannya harga kontrak 2018, 2019 dan 2020 yaitu 1 juta, 1 juta dan 1 juta. 2020 yaitu sebesar 1 juta. Perkiraan biaya 2018 300 juta, 2019 200 dan 2020 0. Biaya yang dikeluarkan sebesar 200 juta di 2018, 2019 yaitu 400 dan 750 di tahun 2020. Perkiraan laba kotor pada 2018 yaitu 500 juta, 2019 150 juta dan 2020 250 juta. Presentasi penyelesaiannya yaitu 2018 sebesar 20%, 2019 sebesar 57% dan 2020 sebesar 100%. Rumus perhitungan yaitu perkiraan laba kotor sama dengan harga kontrak dikurang biaya yang dikeluarkan dan ditambah perkiraan biaya. Presentasi penyelesaian yaitu biaya yang dikeluarkan atau total perkiraan biaya. Contoh jurnal pengakuan pendapatan perusahaan kontrak sehingga dalam contoh jurnal akuntansi perusahaan kontraktor yang dicatat dalam pembayaran cicilan kas,
baik yang telah dibayarkan atau mencatat penghasilan biaya yang dibayarkan kepada perusahaan, yaitu dengan jurnal akuntansi perusahaan jasa konstruksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal pengakuan pendapatan atau pencatatan tagihan biaya. Pada tanggal 1 Agustus 2018, keterangannya yaitu konstruksi dalam proses debit 200 juta dan kas dikredit sebesar 200 juta.